Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 1 subtema 4 pembelajaran 3 kelas 3 SD. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis. Bacalah dengan nyaring. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Misalkan bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Indonesia. Bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilih salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, berikut ini sudah saya buatkan rangkumannya. Jawaban. 1. Bunga melati putih. Bunga melati putih memiliki warna putih meski ada beberapa yang berwarna kuning. Bunga melati memiliki aroma atau bau yang khas. Mahkota bunga berwarna putih dengan jumlah 5 buah. Tanaman bunga melati memiliki akar tunggang yang bercabang, batangnya tegak, merambat, dan tumbuh lebih dari setahun. Bunga melati tumbuh menumpang pada tanaman lain atau pada struktur. Panjang atau tinggi tanaman bunga melati dapat mencapai 3 meter atau lebih. Batangnya berkayu, berbentuk bulat sampai segi 4, berbuku-buku dan bercabang banyak seolah merumput. Daun bunga melati bertangkai pendek. Helaian daun berbentuk bulat telur tetapi daun rata. Panjang sekitar 2,5 sampai 10 cm. Lebarnya 1,5 sampai 6 cm. Bunga melati dipercaya menjadi simbol kemurnian dan kesucian. Bunga biasanya dipakai sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara pernikahan suku Jawa dan Sunda. 2. Bunga anggrek bulan. Bentuk bunga anggrek bulan sangat khas, menyerupai kupu-kupu. Sifat bunganya mekar serempak. Ciri khas anggrek bulan adalah kelopak bunganya yang berwarna putih. Di bagian tengahnya ada semacam mahkota berwarna kuning, walaupun aslinya berwarna putih. Tapi gini, ada banyak anggrek bulan yang tidak lagi berwarna putih. Ada yang pink, ungu, dan lainnya. Daun tanaman anggrek bulan berwarna hijau. Bentuknya memanjang. Akar anggrek bulan berwarna putih, berbentuk bulat, memanjang, dan terasa berdaging. Bunga anggrek bulan memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar yang lama, serta dapat bertumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Ketiga, bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa adalah tumbuhan parasit
yang tumbuh pada batang pohon lainnya. Bentuk yang terlihat dari bunga Rafflesia hanya bunganya saja. Di tempat terbuka, Rafflesia arnoldi bisa tumbuh dengan diameter 1 meter dan mekar beberapa hari. Bunga Rafflesia bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Bahkan bunga Rafflesia arnoldi menjadi identitas Bengkulu. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Bunga menjadi satu-satunya bagian tumbuhan yang terlihat dari Rafflesia arnoldi karena tidak ada akar, daun, dan batang. Satu bunga terdiri dari 5 kelopak kasar yang berwarna oranye dan berbintik-bintik dengan krim berwarna putih. Pada saat bunga mekar, diameternya dapat mencapai 70 hingga 110 cm dengan tinggi mencapai 50 cm dan berat hingga 11 kg. Ayo berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna dipotong-potong. Kertas dipotong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, jadi buatlah seperti ini, dan warna ini adalah dari potongan kertas seperti ini. Ini adalah potongan kertas ya. Potongan kertas ditempel menggunakan lem. Bunga memiliki banyak manfaat kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam di pasar tersebut. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3. Nah, berikut ini adalah contoh menghitung pembagian bersusun. Jadi 141-nya ada di dalam, 3-nya di luar. Dan ini adalah lambang pembagian. 3 dikali berapa yang mendekati di bawahnya 14 atau sama dengan 14. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kalau 3 dikali 5, 15. Maka di atasnya 14. Tidak bisa, maka harus di bawahnya 14. 14 dikurangi 2. Ini satunya diturunin. 4 dikurangi 2. Sisa 2. 1 kurang 1, 0. 21. 3 dikali berapa yang sama dengan 21 atau mendekati di bawahnya 21. 3 kali 7, 21. Jawabannya adalah 0. Jadi hasil pembagian 141 dibagi 3 adalah 47. Jadi ini jawabannya 47. Selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh. 1. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, jadi 484 dibagi 4. Begini cara menghitungnya. Nah, ini adalah hasil dari 4 dikali 1, 4. Nah,
Terus 84 turun, 8-nya turun, 4 dikurangi 4 kosong. Jadi tinggal 84. Nah, 4 dikali 2 8. 4-nya turun, 8-nya habis, sisa 4. 4 dikali berapa? 4 kali 1 sama dengan 4, sama dengan kosong. Jadi jumlah bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Jadi ini hasilnya 121 itu di sini ya. Kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati, lalu ia menyimpan dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sangat sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, 224 dibagi 4. Sama seperti tadi untuk cara menghitungnya. 224 di dalam, 4-nya di luar. Nah, 4 kali berapa? Yang mendekati 22. Ya kan? 4 kali 5 20. Dikurangi 4-nya turun, 2 kurang kosong, tetap 2, 2 kurang 2 0. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 24? 4 kali 6 di sini ya. Jadi 24 kosong. Jadi bunga melati pada setiap tempat ada 56 bunga. Demikian anak-anakku dan adik-adikku semua dan para orang tua, semoga apa yang saya sampaikan dan kita bahas hari ini bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada anak-anaknya semua dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.